pernah gak sih ngerasa kayak berat gitu, kayak ngejalanin hidup tuh kok berat banget gitu. Salah satunya tsunami Banten 2018. Walaupun kakak nggak langsung terdampak, tapi kan istilahnya kakak ini kan keluarga dari korban. Aku ngerasa aku tuh nggak mampu kan, nggak mampu untuk menjadi apa sih aku ini ya Allah gitu. Sampai aku mikir ya Allah semoga aku nggak bisa sukses, anak-anakku sukses, anak-anakku yang membawa kesuksesan ini melihat orang-orang tuh bangga lihat aku. Nah anakku itu sampai kena sindrom holding disorder. Ya disorder itu ngutip sampah. Mama Uji selalu dibilang nggak punya papa Uji udah meninggal gitu. Siapa yang bilang? Teman. Jadi dia itu yang luka di hatinya, yang itu bukan lagi luka kehilangan tapi teman-temannya itu. Kelas 1 SD waktu itu. Aku pegang, kenapa Uja? Enggak, Uja rindu papa. Bisa kadang cuman kata-kata itu aja yang bisa dia keluarkan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Narafems, balik lagi ke Naratif, Narasi Inspiratif. Nah, naratif kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang inspiratif juga pastinya, sosok wanita yang menjadi salah satu motivator aku dan inspirasi juga pastinya buat aku dan kalian juga pastinya. Dan ini juga salah satu teman aku dulu zaman kami masih sama-sama menjadi istri dari seorang anak band ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Juliana Mukhtar. Assalamualaikum. Masya Allah. Kak Juli. Ya ampun. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perasaan kakak? Happy, senang, bahagia. Jadi nggak ada hal yang tidak disyukuri. Pasti semua hal yang dihadapi itu bersyukur, disyukuri terus gitu. Ya, alhamdulillah ya. Kita sebagai muslim mau apapun itu yang ada dalam hidup kita, mau itu hal yang baik kah atau yang buruk kah, tetap kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Kak, aku penasaran nih mau tanya. Karena kan waktu kita pertama kali kenal dulu di backstage, aku cuma tahunya kakak ini adalah seorang istri dari Kak mendiang ya, Kak Herman ya. Nah, ternyata aku telusuri kakak ini dulu sempat jadi putri. Oh iya. Jadi Putri Indonesia tahun 2010. Kemudian juga jadi model, kemudian juga sempat syuting juga, nyanyi juga, presenter juga. Masya Allah, tabarakallah, banyak banget ternyata ibu ini kegiatannya dulu ya. Kak, apa sih Kak tantangannya menjalani kegiatan itu semua sekaligus menjadi seorang istri, seorang ibu rumah tangga? Jadi awal mulanya itu kan dulu aku masih di Aceh, kuliah di sana, menyelesaikan sarjana, jadi sarjana ekonomi pun di sana. Tunggu, kakak tuh di Aceh kuliah atau emang orang sana? Dan orang sana. Oh, I see, oke. Kuliah dan orang sana dan sambil bekerja waktu itu di kantor Bupati Aceh Utara. Aku tuh udah pakai baju PNS yang warna coklat itu loh. Oh iya. Nah, aku kerja, aku ambil kuliah aku extend yang kuliah sambil kerja. Nah, tiba-tiba di kantor tuh aku kayak iseng aja klik kayak Putri Indonesia. Karena aku ngelihat temanku tahun lalu ikut gitu. Akhirnya aku ngeliat formulir, aku print, cuman aku pandangin aja tuh kayak yang ikut nggak ya, kayak nggak mungkin deh kayak gitu. Nah, tapi waktu itu aku temanku bilang gini, ikut aja, coba aja, nggak ada hal yang nggak mungkin gitu. Ya udah aku daftar, aku kirim pakai pos, kirim tuh ke Jakarta sama foto. Tiba-tiba dapatlah SMS, kamu menjadi kandidat calon Putri Indonesia dari Aceh 2010, tetapi harus seleksi. Nah, itu juga menurutku nggak mungkin gitu, karena kan orang tua aku kan dari TNI. Itu kita keluar maghrib aja nggak boleh. Jadi kalau udah pulang kuliah, jam berapa aku udah nggak boleh keluar. Itu padahal udah posisinya aku kuliah. Malam nggak boleh keluar. Terus pergi kadang kuliah kan ada kayak jam berapa itu kadang ditungguin. Jadi bener-bener protektif banget. Jadi aku tuh kayak bener-bener yang aku udah kuliah, pacaran pun nggak boleh. Pacaran nggak boleh, jalan sama temen nggak boleh, buka puasa pun di luar nggak boleh. Aku sampai nangis kayak, buka puasa di luar loh, cuman makan pulang di Aceh tuh ada apa sih? Kan nggak ada apa-apa yang untuk hal-hal negatif.
di sana bioskop nggak ada, paling cuma tempat makan, itu pun harus Iya. wajib berhijab gitu. Jadi kayak yang semua nggak boleh, dan apalagi itu harus mengikuti seleksi Putri Indonesia, Iya. nggak mungkin. Yang mana itu kan mesti jauh, nanti harus ke Bener, Jakarta ya kan. aku kabur dari rumah. Jadi aku siapin semua koper-koperku, jadi di Aceh tuh tinggalnya di Lok Semaweh yang harus ke Medan 7 jam. Di situ yang ada bandara pesawat, jadi harus naik pesawat. Masya Allah. Jadi aku cuma bilang sama ibuku waktu itu. Oh, tapi at least ada orang tua yang tahu. Itu detik-detik yang masih mengkhawatirkan, kayaknya aku harus bilang deh. Kan takut kenapa-kenapa. Iya. Nah, cuman aku bilang, ibuku kaget, aku bilang aku udah beli, kan aku udah kerja, udah ada uang waktu itu. Iya. Aku udah beli tiket sendiri dan lain-lain. Cuman ibuku bilang, hati-hati ya, kata dia gitu. Terus ada kayak kerabat dekat kita di Jakarta, aku bilang nanti tante Nana yang jemput, aku gituin. Ya udah, bismillah. Aku pergi dong. Pas perjalanan itu aku mau naik pesawat, papaku telepon katanya pingsan. Udah tahu. Jadi udah pada heboh. Dia itu aku keluar aja nggak boleh, apalagi tahu udah mau naik pesawat ke Jakarta. Astagfirullahaladzim. Pingsan, sesak, aku kayak yang tetangga tuh pada ngumpul, pada telepon, Uli bisa nggak pulang sekarang juga? Itu udah di pesawat, ya nggak mungkin gitu. Aku cuman mikir gini, bismillah semoga pesawatku nggak kenapa-kenapa, kayak gitu kan Ya Allah, kita karena takut ya, karena kan ngerasa kualat. belum mengantongi restu dari orang tua. Akhirnya aku terbang, dijemput sama tante, ya disitulah awal semuanya karir aku. Aku ikut seleksi, tiba-tiba aku pulang lagi ke Aceh, diumumin kamu selamat, kamu yang menjadi Putri Indonesia dari Aceh 2010. Perwakilan Aceh. Perwakilan. Nah, mulai dari situ. Aku ikut Putri Indonesia, aku mulai sekolah acting di Eka Sitorus acting. Aku sekolah 3 bulan, mulai tahu tentang acting, baru tuh aku syuting, disitulah aku ketemu almarhum waktu itu. Nah, setelah itu aku nikah di tahun 2012. 2010 Putri Indonesia, 2012 aku nikah. Cuman 2 tahun aku sendiri di Jakarta. Kenapa posisinya nikah? Karena orang tuaku khawatir aku sendiri di Jakarta, takut kenapa-kenapa. Nah, almarhum pun kenapa langsung nikah, dia takut ini juga jadi bandel nanti kalau lepas sendiri gitu. Nah, pas nikah, tiba-tiba setahun aku nikah, tahun depannya aku punya anak pertama, tahun depannya aku punya anak kedua, itu tuh tek gitu. Nah, sampai anak-anak aku udah gede, aku ngerasa badanku udah gede banget, dulu 87. Aku kurus sampai bisa di posisi 52 waktu itu. 52. Nah, habis lahiran tuh 52. Tapi setahun juga tuh nuruninnya. Itu tanpa dulu nggak ada dokter-dokter diet zaman itu. Akhirnya bisa turun 52, aku mulai syuting-syuting lagi sampai kejadian 2018 itu. Nah, mungkin orang nggak terlalu mengenal aku waktu aku syuting-syuting tanpa kejadian itu. Mungkin tahu, mungkin aku nih Juliana Mokhtar, pekerja seni. Mungkin belum dibilang artis atau bintang, orang nggak kenal juga. Yeah. Yang penting aku ngerasa aku syuting, aku menghasilkan waktu itu. Nah, waktu kejadian itu mulai, oh yang ini, disitulah mulai. Sama kayak Inara, tunggu ada kasus baru. Aku ngerasa, oh ini mungkin rezekiku, tapi aku nikmatin. Di situ mulai aku nyanyi, mulai aku syuting-syuting sana sini lagi, lebih yang orang tahu aku, tapi lebih tahu yang kayak tadi aku bilang, oh ini istri almarhum Herman Seventeen gitu. Nah, aku bertahan sendiri 3 tahun setengah. 3 tahun setengah aku sendiri, dalam keterpurukan juga iya, karena kita ngerasa kan, dulu kita punya keluarga band, saat yang itu dulu akrab, tiba-tiba saat kita hilang gitu aja. Dan benar-benar kan itu waktu kejadian itu cuma tersisa 1 orang personil aja. Iya. Kayak 3 yang lain langsung hilang gitu kan. Hilang. Semua pada hijrah, istrinya yang ada ke Jogja, semua balik ke Jogja, yang di Jakarta cuman aku sama Ivan doang. Ya Allah. Udah hilang gitu aja. Itu yang ngerasa aku, wah, yang dulu inget aku, sekarang enggak gitu. Ada sih yang sesekali ingat, tapi nggak pernah mau ke rumah aja sih. Paling cuman WA, nanya anak-anak. Oh ya, ada kayak manajer Seventeen, Mas Dendi, itu masih kayak yang ini buat anak-anak lebaran ya, itu masih. Tapi wujud-wujudnya itu nggak ada yang di ke rumah sih, hilang gitu aja. Definisi kita hidup di dunia ini nggak bawa apa-apa. Iya.
Ya benar, aku di rumah itu ngelihat semua gitar yang dia sayang, yang dulu kita sentuh pun, ih jangan hati-hati, itu tergeletak gitu aja gitu. Jadi emang nggak mati itu kita nggak bawa apa-apa sih kayak gitu. Ini getting deep ya. Pernah nggak sih Kak ngerasa kayak berat gitu, kayak ngejalanin hidup tuh kok berat banget gitu? Pasti itu. Karena kan posisinya Kakak terpisah dari orang tua juga, ya kan? Lagi di daerah orang gitu, di Iya. Jakarta. Yang tadinya pengen ngikut suami tuh suaminya udah nggak ada, harus bertahan sama anak-anak. Dan untuk move on juga susah, karena beda move on-nya orang yang ditinggal cerai sama ditinggal meninggal. Itu ditinggal meninggal itu lebih banyak kenangan baiknya. Iya. Itu gimana sih Kak bertahannya Kalau melalui itu aku semua? inget itu ya, aku mikir tuh kadang ngomong sama Allah tuh kayak yang, Allah banyak manusia di dunia kok aku sih yang dipilih, kadang kayak gitu. Kayak lihat nasi, beribu nasi di atas piring, jatuh satu butir, oh berarti itu aku yang lagi dicoba kayak gitu kan. Itu rasanya yang kayak nggak percaya aja. Setelah semua udah kayak pemakaman, udah semua yang mulai di rumah sendiri itu, kok aku ngeliat anak-anak, sedih banget kayak gitu. Sedihnya ke anak-anak sih gitu. Karena kan anak-anakku tuh kan masih umur 4 sama 5 tahun waktu itu. Masih kecil banget. Nah, anakku itu sampai kena sindrom distressing, Hoarding disorder. ya disorder itu. Itu ngutip sampah. Jadi dia itu ngerasa pernah mengalami kehilangan orang yang dia cintai. Jadi setiap dia pergi sekolah, dia minum ini harus bawa pulang. Apa yang dia makan harus bawa pulang. Bukan karena dia mau mengutip sampah, karena dia sedih. Ini sudah bersamanya dari tadi tuh udah bersamanya. Berarti ini dia sayang. Jadi setiap kali aku cuman buang sampah di tas dia aja. Nah, tapi ditanyain, mama mana yang itu? Gak tahu kemana. Nggak ngomong kalau itu udah aku ambil. Kalau aku ambil dia nangis. Misalnya nih kita pergi satu hotel, itu aku harus bener-bener kalau dia lagi kalau berenang di bawah hotel, aku kumpulin semuanya. Kalau nggak kita selalu bawa pulang yang plastik sampah segitu banyak. Nangis, bener-bener kadang aku tinggalin 15 menit, ya udah kalau kamu nggak mau buang, kamu di sini. Dia pegang aja gitu. Karena itu rasa aku sayang sama dia nggak boleh ninggalin aku gitu. Rasa itu, karena rasa kehilangan itu. Terus rasa dibully di sekolah, karena waktu itu kan berita di TV udah tersebar. Dia selalu bilang, "Mama," asal pulang, "Mama, Uja selalu dibilang nggak punya papa, papa Uja udah meninggal," gitu. "Siapa yang bilang?" Teman. Jadi dia itu yang luka di hatinya, yang itu bukan lagi luka kehilangan, tapi teman-temannya itu. Kadang Astagfirullahaladzim. kalau dia tidur itu dia tuh kayak yang ngadep sana tuh aku tahu tuh, oh kayak dia nangis gitu. Cuman aku gini-gini, tapi dia nggak mau ungkapin orangnya. Yang anakku pertama, kelas 1 SD waktu itu. Aku pegang, kenapa Uja? Enggak, Uja rindu papa. Bisa kadang cuman kata-kata itu aja yang bisa dia keluarkan gitu. Nah itu aku rasain selama 3 tahun masih. Sampai menikah yang sekarang pun itu masih gitu, masih dia. Nah, saat aku sudah menikah, mau setahun itu baru hilang sedikit karena udah ada rangkulan Dari seorang figur ayah. Iya, figur ayah itu. Jadi kalau sama yang suamiku ini, Uja kita sholat yuk, kita ke masjid, Uja gitu. Jadi benar-benar kayak yang mendapat sosok yang lain gitu. Dan benar-benar sembuh gitu aja. Sampai aku bawa ke psikiater, psikolog. Jadi benar-benar yang memang harus diobatin waktu itu. Dan itu juga yang memicu aku untuk menikah lagi. Dulu aku mikirnya, ya Allah kalau aku nggak dapat yang baik, aku nggak mau dulu. Toh aku alhamdulillah bisa hidup kayak gini gitu. Alhamdulillah almarhum juga meninggalkan banyak. Kita kan tahu sendiri ada royalti lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah bisa untuk anakku sekolah gitu. Kalaupun aku syuting ya paling itu untuk diriku gitu. Jadi aku nggak perlu pendamping pun aku masih bisa bertahan sendiri itu waktu itu. Tapi ngelihat anakku sakit itu yang membuatku berdoa sama Allah itu udah beda. Aku sholat tahajud 3 bulan aku sholat tahajud, sholat istiqoroh, puasa, aku zikir pagi petang, aku sholawat bisa sampai berapa ribu sehari.
Itu aku lakukan cuman meminta jodoh yang terbaik dari Allah. Nggak putus-putus. Jadi nggak putus kalau aku datang bulan aja. Setiap malam aku bangun, aku sholat, aku ngaji, tunggu subuh, subuh pun jikir pagi petang, masih aku dengar kajian. Itu sampai temenku tuh khawatir, jangan sampai Uli terlalu ini, kan ada yang hal-hal yang lagi mendalami hijrah itu Iya. terlalu dalam, akhirnya dia lupa dengan kehidupan nyata Iya. gitu. Itu sampai temenku khawatir itu. Saat aku aku dulu gak pakai hijab. Aku mimpi aku meninggal. Saat itu aku mikir, wah ini mimpi ini berasa banget. Aku harus keluar dari dunia ini. Aku pulang ke Aceh. 3 bulan itu aku pulang ke Aceh. Aku menyesuaikan. Keluar dari rumah aku udah pakai hijab. Sampai di Aceh Itu aku pas pakai hijab. mendapat mimpi tadi. Iya. Pulang dari situ, aku inget banget aku Agustus pulang ke Aceh, Oktober aku ke Jakarta. Mulai di situ aku sholat istikharah, sholat tahajud 3 bulan. Beneran 3 bulan itu aku kenal, maksudnya sama suamiku itu. Kenal sih udah lama, cuman orang tuanya nggak setuju kan dengan aku waktu itu. Katanya, "Nak, kamu kenapa sama artis, jangan sama orang biasa aja." Karena suamiku tuh istrinya juga meninggal. Dokter meninggal karena COVID waktu itu. Udah cari orang biasa aja, jangan cari yang ini gitu. Ditantang kan. Nggak tahu aku ketemu lagi, dicoba untuk bener-bener yang kayak diajak nikah ke orang tuanya, di situ luluh hati orang tuanya. 1 bulan nikah aku. Itu Masya kayak Allah, mimpi. nggak pakai lama. Dari bulan 1 ke bulan 3 tiba-tiba diajak nikah, bulan 4 selang cuman untuk persiapan, bulan Mei aku nikah. Itu aku ngerasa kayak, ya Allah, ternyata benar ya, saat aku meminta hanya denganmu, itu terkabul loh. Itu yang aku sampai sekarang percaya, saat kita bangun malam, saat orang tidur, kita benar-benar yakin dengan doa, itu dijabah. Itu orang tua suamiku dulu benci banget. Suamiku nge-like aja, dia tahu, kamu nge-like Instagram dia, kok masih nge-like sih? Saking benci banget, bisa tahu. Tapi saat Allah membolak-balikan hati orang, itu nyata loh. Bener-bener sekarang sayang banget sama aku. Masya Allah. Mertua ya. Iya, itu sayang banget. Kadang kalau udah aku nggak tahu, nah aku nggak telepon gitu. Jadi bener-bener, dan aku mendapat suami itu luar biasa. Saat aku kenal, dia udah puasa Daud. Udah selama 8 tahun. Masya Allah. Hidupnya tuh hari puasa, besok nggak, hari puasa, besok nggak. Sampai sekarang aku nikah pun, kadang aku lupa dia puasa apa enggak. Saking hidupnya udah seperti itu. Sakingnya, "Pap, kita makan dulu yuk." Kadang aku puasa, "Oh iya ya," kayak gitu. Karena udah hidupnya udah segitu. Iya. Dan kelihatan dia santai-santai aja. Iya. Gitu. Jadi kelihatannya kayak orang yang makan kayak sehari-hari kayak kita gitu. Iya. Olahraga, kayak kita lagi maraton nih 10K. Itu kadang lagi dia puasa, biasa aja mukanya gitu. Mau lagi ada kegiatan apa, biasa aja. Terus setiap subuh bangun ke masjid. Dari aku nikah. Kalaupun sekarang bolong-bolong pun kalau kita ada kegiatan di luar, misalnya di luar kota, atau memang dia pulang jam berapa, itu pun jarang banget. Dia udah setel alarm aja. Untuk diri dia pergi ke masjid, dia sholat subuh, dia ngaji, dia pulang rumah, dia ambil baju olahraga, dia mandi, langsung ke kantor. Jadi tuh kayak yang hadiah dari Allah dengan semua musibah yang aku alami. Sampai sekarang. Kadang aku sedih juga kayak, kok aku nggak ngaji-ngaji ya. Kadang lihat suamiku ngaji tuh lancarnya minta ampun aku ya. Tapi dia itu nggak pernah mau maksa aku yang ngerasa dia so alim, enggak. Ngaji setidaknya berapa ayat aja gitu. Jadi dia kayak menasehati istrinya tapi dengan kasih sayang ya. Iya. Tuh hadiah aku sih untuk anak-anakku sampai sekarang. Makanya aku sekarang menjalani ini, kalau seandainya ada kegiatan, benar-benar yang kegiatan aku mensupport suamiku di dalam karir, kalau kegiatan luar, kalau aku bisa keluar dan aku minta izin. Kalau dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Tapi aku juga sadar diri, ya ngapain lagi sih aku banyak bergaul. Makanya aku pilih-pilih. Kalau emang perlu aku keluar. Kalau nggak perlu ya aku di rumah.
Kadang-kadang sih misalkan kalau misalkan kita ngerasa kayak udah ngerasa secure gitu Mhm ya, dapet mhm. suami yang baik, dia bilang nggak apa-apa pun kita yang Iya keberatan. iya. Kayak kok kayak ngerasa ada hutang ya, Mhm kok ngerasa mhm. kayak ada beban moral Mhm. ya, nggak sih? Iya iya, Ya. benar. Kayak misal janjian sama teman, aku udah bilang, "Abis, maghrib aku udah pulang ya," gitu. Kadang kalau aku pokoknya aku ngelihat jam suamiku pulang kantor tuh pasti mau maghrib atau habis maghrib. Jadi aku pengen dia pulang aku udah ada di rumah. Itu dari kesadaran aku. Karena aku, apa, suamiku aja bisa punya alarm untuk diri dia sendiri gitu. Ya aku juga harus ada kayak gitu. Jadi nggak bukan yang, aku udah capek bergaul dari dulu rasanya gitu kan. Pas kita sendiri kita bisa ngapain aja kan, bisa ke sini, malah kadang, "Li ada di rumah?" "Ada," kan nggak ada yang minta izin sama siapapun. Jadi aku tuh udah capek dengan masa-masa itu. Jadi sekarang aku benar-benar yang pengen, mengabdi sama suami, memang mendukung karir dia, lihat dia sukses dan anak-anakku sukses, itu aja sih tujuan hidup aku sekarang. Masya Allah. Mhm. Eee, Pernah nggak sih, Kak, sorry ya nih aku tanya Mhm mhm, masalah nggak apa-apa. internal keluarga, pernah nggak sih suami merasa keberatan gitu dengan, mungkin dari anak Kakak Mhm mhm. pernah kangen sama Mhm. ayahnya gitu, pernah nggak sih suami ngeluh gitu kayak Mmm, enggak sama sekali sih. Kita sampai sekarang, makamnya almarhumah yang ibunya dari anak-anak suamiku itu di Banten. mmm, Kadang kita sama-sama tuh kalau mau lebaran ke situ ziarah. Aku ngerasa apa, kan nggak mungkin cemburu sama orang yang udah nggak ada. iya sih, Heeh. Jadi kalau emang bisa aku datang ziarah gitu. Nah ini kebetulan, makamnya almarhum kan jauh banget di Ternate. mmm, Dan nggak mungkin gitu. Jadi memang, suamiku sekarang kalau memang mau anak-anak ziarah, kalau udah gede mau ke sana silahkan, kayak gitu. Jadi, karena mungkin kita mengalami hal yang sama kehilangan, jadi nggak terlalu, ribet dan susah untuk menyatukan hal-hal seperti itu. Toh juga udah nggak ada, iya gitu. karena otomatis dia ngerasa, bisa berempati karena Iya, dia ada di posisi yang sama, sama. mhm, Masya gitu. Allah ya, luar biasa banget pengalaman hidup Mhm, Kak Uli. Terus kan Kakak nih istilahnya kalau kita balik ke belakang ya, mhm, itu kan salah satunya, tsunami mhm Banten mhm, 2018. Walaupun Kakak nggak langsung terdampak, tapi mhm, kan istilahnya Kakak ini kan keluarga dari korban, mhm, yang mana notabene-nya pasti mengalami dampak entah itu finansial, entah itu iya, secara kesehatan mental, mhm. eee, pengalaman titik terendah Kakak yang pernah Kakak alamin, kemudian bagaimana cara Kakak overcome, semua itu ya, semua obstacles itu, semua tantangan itu, gimana sih, Kak? Titik terendah itu mungkin, tidak ada lagi, kerabat yang dulu ada, tiba-tiba menghilang, disepelekan, Disconnect. disepelekan karena, "Lo siapa? Lo cuman janda, ditinggal meninggal, emang lo siapa? Nggak ada andil apa-apa, gue juga deket sama lo." Kan sekarang manusia kebanyakan di Jakarta ini kan seperti itu, Iya, kamu siapa, di situ orang ngumpul, kamu siapa, di situ orang yes. ada, gitu. Jadi aku ngerasa waktu itu, yang bener-bener ada sama aku tuh cuman orang tua aku. Nah, waktu pun aku udah mulai masuk TV di mana-mana, ya ada juga kadang lihat temen kayak yang, dia lagi happening nih gitu, deket, foto Instagram biar followersnya naik, ada gitu. Jadi aku mengalami hal-hal gitu. Terus yang terpuruknya itu aja, temen di hati aku gini, "Kenapa sih, udah nggak ada datang kayak ke rumah, lebaran kek, atau ambil deh anak-anak," gitu, "Li, pinjam anak-anak ya, aku mau bawa jalan sebentar, nanti aku pulangin." Hal-hal yang aku harapin kayak itu tuh nggak ada. Sedangkan dulu itu kita keluarga banget loh, kadang pernah buat family gathering ya, di puncak, semua pada bawa anak-anaknya gitu. Masa sih nggak inget kita yang apalagi dulu aku syuting, kadang anak-anak di rumah, "Pinjem aja, Li, pinjem dong anak-anak, nginep di rumahku bisa nggak?" Misal dari kerabat kayak gini. Itu nggak ada, hilang, bablas hilang gitu. Di situ aku mikir, "Ya Allah, angkatlah derajatku ya Allah," kayak gitu. Aku doa tuh dulu, "Angkat derajatku, dapatkanlah pasangan yang bisa mengangkat derajatku," gitu. Sampai aku di posisi ini tuh kan spesies semua kan orang-orang gitu. Aku ngerasa aku tuh nggak mampu kan, Mhm. nggak mampu untuk menjadi apa sih aku ini ya Allah gitu. Sampai aku mikir, "Ya Allah, semoga
aku nggak bisa sukses, anak-anakku sukses, anak-anakku yang membawa kesuksesan ini melihat orang-orang tuh bangga lihat aku. Ternyata Allah tuh kan maha adil kan, akhirnya aku Masya ketemu Allah. sama suami sekarang. Siapa nyangka gitu. Alhamdulillah dari karirnya bagus, dari agamanya bagus gitu. Kan orang nggak nyangka, ternyata nggak ada hal yang nggak mungkin kan. Itu Ya, yang aku ambil hikmahnya, Allah membuat aku seperti itu, pahitnya, terpuruknya, disepelekan segalanya, indah dikasih di sekarang ini gitu. Bener-bener yang, oh ini cerita di balik ini semua ya Allah ya gitu. Dan sekarang ya ini janji Allah mungkin untuk aku gitu. ya, Nah disinilah posisi aku harus bersyukur apapun keadaanku gitu. ya. Gitu. Kak, Masya Allah, aku speechless sih. Karena iya berat. Maksudnya kita menjadi seorang, maaf, janda itu berat, Iya. berat. Apalagi ya either itu janda karena cerai atau janda karena tinggal meninggal. Kita kan nggak ada yang mau ya, nggak ada yang pernah pesan hidup itu pengennya kayak gitu. Semua juga pengennya baik-baik aja, berjalan mulus-mulus aja. Tapi Masya Allah ternyata dari semua cobaan itu Ya. Allah beri begitu banyak hadiah dan hikmah gitu untuk kita. Berapa lama Kak memakan waktu sampai akhirnya Kakak bisa bangkit? Bangkit itu 2 tahun kali ya. Setahun itu aku kayak menyesuaikan, kadang masih mikirin dia mungkin lagi manggung nanti pulang, masih ada rasa itunya. Sebulan, 2 Astagfirullah, bulan, Masya 3 Allah. bulan, masih ngerasa, ini mungkin enggak, mungkin ada kali ya, cuman belum pulang aja gitu. Jadi Ya aku Allah. ngerasa kayak patah hati gitu. Jadi kalau mau dimanapun, tahu kan kita kayak rasa putus sama pacar yang itu Ya, rasa di hati itu sakit, badan kita sakit gitu. ya, anxiety. Heeh. Wah sakit kayak kadang elus-elus dada sendiri kan. Kadang elus-elus gitu. Itu ngerasain sampai aku kan pernah kecelakaan. 6 bulan ditinggal itu kecelakaan. Itu gara-gara aku ngelamun sambil nyetir sendiri. Ya Allah. Bisa lihat deh di YouTube kayak gimana mobilnya itu ringsek. Itu aku sendiri di Astagfirullahaladzim. jam. Dan Allah masih melindungi. Nah, disitulah aku tersadar uh, ini emang udah terjadi bukan mimpi loh kayak gitu. Karena aku ngerasa kalau lihat mobil mungkin aku udah kayak gimana-mana itu. Mobilnya ringset di depan, terus tiba-tiba aku nggak kenapa-kenapa sama sekali. Masya Allah. Sampai polisi datang itu ngelihat, mana korbannya? Saya. Hah? Kayak gitu. Kaget. Nah itu pun aku masih bawa jaket almarhum di belakang. Nggak ngerti gimana jaket itu kayak bisa terbang di kursi kayak gini. Itu kan kayak kita kalau pulang Kok aku syuting kan, merinding ya? itu terjadi beneran. Jadi aku setiap syuting itu, aku bawa baju di belakang. Jadi aku taruh masih kelipet. Masa iya pas direm itu bisa kayak yang terbang yang di kursi yang gini loh. Ini kan kursi set nyangkut gini. Pas kejadian itu udah berasap mobil, aku udah Allah Akbar deh kayak gitu kan. Pas lihat nggak ada orang, sepi kan udah jam 2 malam itu. Aku keluar dari mobil itu kelihat baju itu yang aku pakai kan dulu kita kalau nggak berhijab kan aku masih pakai dress segini tuh. Aku ambil itu, pakai jaketnya, aku pakai hoodie-nya itu. Aku turun di pinggir jalan kayak gini berdiri sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu aku inget banget. Tiba-tiba ada yang mobil berhenti, mobil truk. Bu, jangan di situ. Dia takut mobil tuh meledak. Sini katanya. Ya, habis itu dibawa minyak angin gitu. Ih, kalau ada kenapa? Aku nggak ada kenapa-kenapa, alhamdulillah. Cuman emang kayak benjol di sini pun, tapi nggak berdarah, emang cuman yang kena kepentok doang. Itu pas polisi datang, mobil udah ringset, nggak perlu ke rumah sakit, enggak. Aku pulang ke rumah. Allah, Robbi. Aduh, kayak luar biasa. Apa ya? Kejadian demi kejadian dalam hidup Kak Uli tuh kayak dalam sinetron-sinetron. Iya. Aku pengen banget film. Suami diambil langsung sama Allah lewat kejadian alam. Itu kan benar-benar tangan Allah langsung. Bukan karena human error. Iya. Kemudian akan ngalamin kecelakaan. Kemudian anak mengalami hoarding disorder. Kemudian kakak juga ada mengalami abandonment dari orang-orang terdekat. Kayak
Itu luar biasa sih untuk seorang perempuan, seorang janda, anak 2, Masya Allah. Ada nggak sih Kak yang mau disampaikan gitu ke teman-teman Nara Fams mungkin di rumah, dari semua yang udah Kak Uli alamin, supaya kita semua termasuk Nara Fams, subscriber dan viewers aku ini bisa dapet pesan juga, bisa dapet moral of the story dari Kakak gitu. Supaya kita bisa sama-sama, ayo sama-sama bangkit gitu. Karena kalian tuh nggak sendiri gitu. Buat Nara Fams, jangan pernah putus asa. Jangan pernah, kayak tadi aku bilang, jangan pernah kita menilai buruk kepada Tuhan gitu. Jangan pernah berbaik sangkalah pada Allah gitu. Apapun itu, udah musibah yang dialami itu, jangan pernah berburuk sangka gitu. Karena Allah itu punya cerita, punya alur sendiri yang aku akan kasih kamu dengan kemampuanmu gitu. Terima, jalani, ikhlaskan, pokoknya syukuri, jangan pernah menyerah. Nanti suatu saat pasti ada pelangi yang indah di kehidupan kita. Jadi tetap semangat, tetap tawakal sama Allah, mendekatkan diri sama Allah. Karena aku juga di situ proses hijrah aku sampai aku pakai hijab. Dan alhamdulillah sekarang dikasih kebaikan, kebahagiaan. Semoga sampai suatu kelak sampai aku dipanggil sama Allah, dipanggil secara khotimah, Amin, ya dimasukkan ke Rabbal surga. Alamin. Aku selalu berdoa itu. Apalagi yang sih dicari gitu. Iya betul. Menua bersama dengan anak-anakku dan suamiku, itu aja sih gitu. Masya Allah. Jadi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, even itu sekalipun musibah, tetap harus berbaik sangka sama Allah, tetap harus husnuzon sama Allah, karena Allah itu mengikuti prasangka makhluknya. Thank you buat Nara Fams yang udah ngikutin naratif kali ini. Sampai ketemu di naratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Pasti ada cerita juga di sini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita percaya orang baik sama orang baik. Amin gitu. ya Allah. Itu pasti. Betul.